Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Di sini kami memaparkan materi yaitu non-parametrik statistik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 12 terdiri dari saya, Tamara Nur Ayu Agnes Monika dengan NIM 2159. Yang kedua yaitu Siti Roisa Ningtyas dengan NIM 2160. Yang ketiga yaitu Indah Rizkia dengan NIM 2175. Untuk materi yang pertama akan saya sampaikan Wilcoxon Ransom Test, yaitu uji Wilcoxon Ransom Test adalah uji komparatif dua sampel bebas apabila skala ordinal, interval atau rasio, tetapi tidak berdistribusi normal. Uji komparatif yang dimaksud adalah uji untuk mengetahui perbedaan jumlah peringkat antara dua kelompok. Untuk contoh soal, gunakan data di bawah ini dengan uji Wilcoxon Ransom Test dan tingkat signifikansi 0,5 untuk menguji pernyataan bahwa median BMI pria lebih besar daripada median BMI wanita. Rumusnya yaitu Z sama dengan W dikurangi N1 dikali N1 ditambah N2 ditambah 1 dibagi 2. Lalu dibagi dengan akar dari N1 dikali N2 dikali N1 ditambah N2 ditambah 1 dibagi 12. Keterangannya di sini yaitu N1 adalah jumlah pengamatan dari populasi pertama. N2 adalah jumlah pengamatan dari populasi kedua. W yaitu penjumlahan peringkat dari populasi pertama. Di sini menunjukkan jumlah tabel BMI pria dan BMI wanita. Dan di situ nilai N berjumlah 13 dan N di situ tertuju populasi pertama. Dan R adalah jumlah peringkat. Lalu jika dimasukkan dari rumus tadi, hasilnya yaitu 0,98. Dari tabel signifikansi 0,5, untuk memastikan nilai kritis, sehingga nilai kritis akan digambar kurva lonceng atau kurva distribusi Z, dan akan digunakan untuk digunakan sebagai representasi dari kurva lonceng, dan kemudian akan melihat jenis tes yang dilakukan dalam tes ini berekor kanan. Jadi kita mencari tes yang ekstrim. Kemudian kita bergantung pada tingkat signifikansi alfa 0,5 untuk pengujian ini. Jadi kesimpulan di sini bahwa tidak menolak H0 dan tidak mendukung H1. Jadi BMI pria lebih tinggi daripada BMI wanita. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Siti Roisa Ningtyas dengan NIM 2160. Dipersilahkan. Baik, saya Siti Roisa Ningtyas, NIM 2160, izin menerangkan materi selanjutnya yaitu Sign-Test dan Wilcoxon Ransom Test. Sign-Test yaitu uji tanda atau Sign-Test merupakan uji non-parametrik yang dapat digunakan untuk uji komparatif dua sampel yang berkorelasi berpasangan bila datanya bentuk ordinal, dengan tujuan untuk menguji dugaan ada tidaknya perbedaan dari dua kondisi yang berbeda untuk dua sampel yang saling berpasangan. Data dalam uji tanda bersifat ordinal, yakni data yang dianalisis bertanda plus dan tanda minus. Sementara itu, nilai 0 tidak diikut sertakan dalam analisis. Uji ini dinamakan uji tanda Sign-Test karena
dinyatakan dalam bentuk tanda-tanda, yaitu tanda positif dan tanda negatif. Pada uji tanda tidak menanyakan berapa pengaruhnya secara kuantitatif, tetapi hanya pernyataan mempunyai pengaruh positif atau negatif. Contoh sampel berpasangan yaitu sampel yang diukur sebelum dan atau sesudah diperlakuan. Adapun rumus yang digunakan dalam uji tanda bergantung pada ukuran sampel yang dianalisis. Uji sampel kecil N kurang dari 25. Pengujian dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip uji binomial dengan P sama dengan Q sama dengan setengah. Sedangkan untuk sampel besar N lebih dari 25 dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan Chi kuadrat yang rumusnya untuk satu yaitu keterangan P proporsi harus diharapkan dalam salah satu kategori. Q sama dengan 1 min P proporsi kasus dalam kategori lainnya. N jumlah sampel, Q X jumlah frekuensi kecil di antara kedua kategori. Yang rumus kedua yaitu Chi kuadrat N1 min N2 min 1 pangkat 2 dibagi N1 plus N2. Keterangan N1 banyak data positif, N2 banyak data negatif. Uji tanda sequence dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Merumuskan hipotesis. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansi alfa. Yang ketiga, menghitung nilai statistika uji. Yang keempat, menentukan kriteria pengujian, kriteria penolakan atau penerimaan hipotesis. Yang kelima, yaitu membuat kesimpulan. Contoh, N kurang dari 25. Berikut data mutu kerja karyawan sebelum dan sesudah kenaikan gaji. Uji dengan taraf nyata alfa sama dengan 5%. Apakah ada peningkatan mutu karyawan setelah gaji naik? Dapat dilihat bahwa di tabel tersebut ada tanda positif dihitung ada 7 dan negatif ada 3. Kok bisa diketahui negatif positif? Dilihat dari yang pertama 171 sebelum kenaikan gaji 71, sesudah kenaikan gaji 72, berarti kan bertambah. Yang kedua, sebelum kenaikan gaji 91, sesudah kenaikan gaji 88, berarti kan minus. Setelah itu yaitu rumusan hipotesis. H0 tidak ada peningkatan mutu kerja, H1 ada peningkatan mutu kerja. Yang kedua, kriteria pengujian atau alfa. H0 diterima jika 0,05 kurang dari probabilitas hasil sampel. H1 diterima jika 0,05 lebih dari probabilitas hasil sampel. Yang ketiga, menghitung nilai statistik uji. Dari yang dianalisis pada uji tanda hanya data yang bertanda positif dan bertanda negatif, sedangkan tanda 0 tidak diikutsertakan dalam analisis. Dilihat dari tabel tadi bahwa tidak ada tanda yang 0, berarti semua dimasukkan N-nya. Data diketahui N1 plus N2. N1 itu tanda positif, N2 itu tanda negatif. 7 plus 3 berarti 10, jadi N-nya itu 10. Data yang diperoleh data paling sedikit antara plus dan minus yaitu 3, sehingga X-nya 3. Berdasarkan tabel binomial dengan N10 dan X3, maka PX 0,17188, PX kurang dari 3, 0,17188, 0,05 kurang dari 0,17188, artinya H0 diterima, artinya tidak ada peningkatan mutu kerja setelah kenaikan gaji. Contoh kedua yaitu N lebih dari 25. Misalkan peserta kasus 1 cuma hanya diambil berbeda, di mana pada kasus 2 diambil 100 sampel secara random berdasarkan pengamatan. Misalkan diperoleh data N1 70, N2 30 dengan alfa 5%. N1 tadi yang bertanda positif dan N2-nya yang bertanda negatif dengan pendekatan Chi kuadrat. Kita masukkan ke rumus di mana Chi kuadrat N1 70 dikurangi N2 30 dikurangi 1 pangkat 2 dibagi 70
plus 30, hasilnya 1521 dibagi 100 berarti 1521. Nilai statistik uji chi kuadrat chi dihitung yaitu 15,21. Yang pertama, rumusan hipotesis. H0 tidak ada peningkatan mutu kerja, H1 ada peningkatan mutu kerja. Yang kedua, kriteria pengujian. Tolak H0 jika chi hitung lebih besar dari chi tabel. Berdasarkan chi kuadrat dengan DK1 dan tarif alfa 5% diperoleh chi tabel 3,841. Karena chi hitung lebih besar dari chi tabel 1521 lebih besar 3841, H0 ditolak, artinya ada peningkatan mutu kerja setelah kenaikan gaji. Baik, selanjutnya Wilkinson-Shigden-Rank test. Pengertian Wilkinson-Math Paris test disebut juga dengan Wilkinson-Shigden-Rank test atau uji pangkat bertanda Wilkinson. Merupakan teknik untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi bila datanya berbentuk ordinal berjenjang. 2. Cara menganalisis. A. Menentukan beda antara pasangan-pasangan nilai dengan memperhatikan bedanya. B. Menentukan nilai absolut dari beda tanpa memperhatikan tanda positif dan negatif. C. Menentukan jenjang ranking berdasarkan nilai absolut beda. Jika nilai absolut beda sama dengan 0, maka data dieliminir. Jenjang dari nilai absolut sama adalah rata-ratanya. Yang D. Menentukan nilai jenjang yang positif dan negatif kemudian menjumlahkannya. E. Pengujian dilakukan dengan menggunakan statistik T hitung dipilih dari jumlah jenjang yang paling kecil antara T plus dan T min. F. Membandingkan statistik T dengan tabel nilai kritis T uji pangkat bertanda Wilkinson. Selanjutnya yaitu 3. Uji statistik. Jumlah sampel kurang dari 25. Biasanya gunakan uji Wilkinson. Kriteria pengujian tolak H0 jika T hitung kurang dari T tabel. Jumlah sampel lebih besar biasanya lebih dari 25. Pendekatan uji normal. Z sama dengan T kurangi mu T dibagi sigma T dengan mu T sama dengan N buka kurung N plus 1 tutup kurung dibagi 4 dengan bawahnya sigma T akar N buka kurung N plus 1 tutup kurung sama dengan 2N plus 1 dibagi 24. Kriteria pengujian dua arah tolak H0 jika Z hitung lebih besar dari Z tabel. Contoh soal yaitu dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap tingkat probabilitas pegawai rekam medis sebelum dan sesudah pelatihan. Pengumpulan data terhadap produktivitas kerja pegawai dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah pelatihan. Diambil sampel acak 10 pegawai. Ujilah dengan taraf nyata 5% apakah terdapat peningkatan produktivitas kerja pegawai setelah dilakukan pelatihan. Pertama, hipotesis H0 tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja pegawai sebelum dan sesudah pelatihan. H1 terjadi peningkatan produktivitas kerja yang signifikansi sesudah dilakukan pelatihan. Yang kedua, menentukan nilai taraf nyata T 0,0 N10 yaitu dengan hasil 10. Lihat tabel Wilkinson dengan taraf nyata 0,05 dan N10 dan uji satu arah diperoleh T tabelnya 10. Yang ketiga yaitu menghitung statistik uji Wilkinson. Dapat kita lihat sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan kita akan menentukan bedanya. Yang pertama, 1. Sebelum pelatihan terdapat 100 dan sudah pelatihan 105. Artinya bedanya 5. Ada peningkatan. Yang kedua, 98 dan 94. Artinya ada penurunan min 4. Yang ketiga 76 dan 78, artinya ada kenaikan. Sama terus sampai dengan hasilnya. Kemudian yaitu menentukan ranking. Bagaimana cara menentukan ranking? Yaitu kita lihat dari nilai beda
Di sini plus 1 ada datanya cuma 1, berarti ranking 1. Selanjutnya plus 2 ada 2. Kita hitung, yaitu dari 1, berarti 2 plus 3 dibagi 2 sama dengan 2,5. Selanjutnya kita lihat yang ketiga, cuma 1 sama dengan 4. Ini terus urut sama dengan hasilnya 0,4. Dan min 4 ada 2. Min 4 ada 2. Maka kita jumlahkan, ini 4 berarti 5 plus 6 dibagi 2 sama dengan 11 dibagi 2, hasilnya 5,5. Hasilnya 5,5. Selanjutnya itu nilai T hitung lebih besar dari T terkecil, yaitu 18,5. Di tabel dari N10 alfa 5% diperoleh 10, dilihat di tabel Wicasion. Yang keempat, keputusan. Karena nilai T hitung lebih besar dari tabel, sehingga H0 diterima. Kesimpulan, tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja pegawai rekam medis sebelum dan sesudah pelatihan dengan tingkat keyakinan 95%. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Indah Rizkia dengan NIM 2175, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang uji Spearman. Uji korelasi Cayley-Spearman atau Spearman Rank Correlation Coefficient adalah uji hipotesis untuk mengetahui hubungan dua variabel. Uji koefisien korelasi Spearman Rank adalah uji statistik untuk menguji dua variabel yang berdata ordinal atau salah satu variabel berdata ordinal dan lainnya nominal maupun rasio. Terkait dengan karakteristik skala data ordinal tersebut, maka uji korelasi Spearman termasuk statistik non-parametrik, yaitu tidak mensyaratkan data harus berdistribusi normal. Untuk mengetahui terdapat hubungan atau tidak dapat dilihat dari nilai signifikansi, dan seberapa kuat hubungan tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi atau R. Namun, sebelumnya dalam korelasi rank Spearman, awalnya akan melakukan peringkat atau ranking terhadap data yang ada, kemudian baru melakukan uji korelasi. Selanjutnya langkah-langkahnya yaitu yang pertama membuat hipotesis, yang kedua menghitung ranking atau D kuadrat, yang ketiga menghitung RS hitung dan menentukan RS tabel, dan yang terakhir membandingkan RS hitung dan RS tabel kemudian membuat kesimpulan. Selanjutnya langsung ke contoh soal, yaitu diketahui data motivasi mahasiswa dengan prestasi mahasiswa pada mata kuliah statistik adalah sebagai berikut. Langsung ke penyelesaiannya, yaitu yang pertama kita menentukan membuat hipotesis, yaitu H0 sama dengan tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi mahasiswa dengan prestasi mahasiswa. H1, ada hubungan yang signifikan antara motivasi mahasiswa dengan prestasi mahasiswa. Selanjutnya menghitung ranking atau D kuadrat, yaitu kita urutkan dari data yang terbesar. Data terbesar yaitu 95, jadi ranking tersebut 1, dan seterusnya sampai data yang terendah yaitu 50, jadi rankingnya 10. Selanjutnya nilai ranking prestasi mahasiswa, yaitu dari data yang tertinggi yaitu 90, yaitu ranking 1. Selanjutnya ranking yang kedua itu karena terdapat dua data, yaitu jadi kita tambahkan 2 tambah 3, dan karena banyak datanya itu yang angka 80 itu 2, jadi dibagi 2, jadi 2 tambah 3 dibagi 8, dan hasilnya 2,5.
dan seterusnya sampai data yang terkecil yaitu rankingnya 10. Selanjutnya menentukan nilai D. Nilai D yaitu data X dan data Y dikurangkan. Jadi 7 dikurangi 8 yaitu min 1, 8 dikurangi 8 yaitu 0, dan seterusnya. Selanjutnya menentukan D kuadrat. D kuadrat jadi min 1 kuadrat yaitu 1, dan 0 kuadrat yaitu 0, dan min 1 yaitu 1, dan 9 kuadrat yaitu 81, dan sampai selesai, dan seterusnya. Dan dengan hasil D kuadrat yaitu 158. Selanjutnya kita menghitung RS hitung dan menentukan RS tabel. Pertama-tama kita menghitung RS hitung dengan rumus RS hitung sama dengan 1 min 6 sigma D kuadrat per N dikali N kuadrat dikurangi 1. Yaitu selanjutnya RS hitung sama dengan 1 dikurangi 6 dikali 158 dibagi 10 kali 10 kuadrat min 1. Selanjutnya RS hitung sama dengan 1, 6 kali 158 hasilnya 948, dan 10 dikali 10 kuadrat dikurangi 1 yaitu 990. Selanjutnya 1 dikurangi 948 dibagi 990 hasilnya 0,96 dan menghasilkan 0,04. Selanjutnya kita menghitung RS tabel. RS tabel yaitu rumusnya RS tabel sama dengan N dikurangi 2 dan alfanya 0,05. RS tabel dan N-nya itu 10 dikurangi 2 jadi 8. Jadi RS tabel 8 dan alfanya 0,5 dan menghasilkan 0,648. Selanjutnya kita membandingkan RS hitung dan RS tabel, kemudian membuat kesimpulan. Nah, jika nilai RS hitung, kita mendapatkan hasil nilai RS hitung 0,04 dan nilai RS tabel itu 0,648. Jadi nilai RS hitung lebih kecil daripada 0,648. Maka H0 diterima atau tidak signifikan. Terima kasih kepada pemateri. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.